Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas internasional bisnis kelas A. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai marketing mix 7P di perusahaan KFC. Menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan juga anggota dari kelompok kami, yaitu di kelompok 7. Nah, kelompok 7 ini terdiri dari yang pertama ada Andi Maulana dengan NPM 009, lalu ada Noni Saskia dengan NPM 060, lalu ada Ovi Tiara Rolia dengan NPM 061, dan juga ada Elindia dengan NPM 047, dan terakhir saya sendiri Kotija dengan NPM 151. Baik, setelah perkenalan dari kelompok, maka kita akan membahas lebih dalam, yaitu tentang strategi 7P marketing mix-nya sendiri. Nah, marketing mix 7P adalah bagian dari bauran pemasaran ataupun marketing dari mix 7P tadi. Nah, marketing mix ini mengacu pada taktik atau strategi yang perusahaan miliki untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan juga memposisikan penawaran perusahaan dengan jelas di benak pelanggan. Nah, perusahaan melakukan perencanaan dan pengendalian melalui 7 aspek pemasaran, yakni ada produk ataupun produk, price atau harga, place ataupun tempat, promotion atau promosi, people atau orang, proses atau proses, dan juga physical evidence atau bukti fisik. Nah, ketujuh dari komponen tersebut itu digunakan dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk meraih konsumennya dan memperluas jangkauan daya beli dari konsumen. Nah, untuk perusahaan KFC juga merupakan salah satu perusahaan yang juga menggunakan marketing mix 7P ini. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang KFC akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada company profile dari KFC. Nah, KFC ini tuh merupakan bisnis waralaba restoran cepat saji yang berpusat di Texas. Nah, KFC itu memiliki produk yang khas, yaitu ayam goreng yang memiliki cita rasa yang khas sendiri. Nah, KFC ini tuh didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Di sini ada visi misi dari perusahaan KFC. Nah, visi misi dari KFC sendiri yaitu untuk visinya. Di sini ada always be the one atau always be the number one QSR brand in Indonesia and maintain this market leadership by being the most modern and favorite restaurant in terms of product, value, service, and assets. Lalu misinya sendiri untuk strengthening KFC brand image through innovative strategies and ideas, continuously providing unparalleled customers dining experience and consistently providing quality products, service, and assets suited to customer changing needs and taste. Jadi mereka ini lebih mengedepankan tentang value, service, dan aset, dan juga mengutamakan produknya juga. Di sini saya akan menjelaskan produk dari KFC. Sebelum saya membahas produk dari KFC, saya akan menjelaskan terkait apa itu produk. Jadi produk merupakan elemen yang penting dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Nah, pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Saya akan menjelaskan produk dari KFC. Keutamaan pada perusahaan ini adalah produk penjualan ayam goreng yang ditawarkan dalam berbagai bentuk. Nah, produk unggulan dari perusahaan ini ialah salah satunya ada ayam goreng dengan taburan bumbu khas dari KFC yang resepnya sangat rahasia, yang merupakan salah satu unggulan dari produk ini. Nah, selain produk tersebut, KFC juga memahami selera lokal. Contohnya terdapat juga menu seperti nasi, ada perkedel, ada salad, dan juga ada sup khas dari KFC. Nah, aneka menu tersebut didampingi juga oleh sajian minuman seperti ada Pepsi, ada Milo, ada kopi, dan lain sebagainya. Lalu berbagai kombinasi menu tersebut, KFC juga meluncurkan menu goceng seperti gambar di samping yang sudah saya tampilkan, yaitu beberapa varian menu seharga Rp5.000. Ada contohnya ada puding, ada waffle, ada sundae, ada es krim, dan aneka float untuk semakin menghadirkan sesuatu yang berbeda dari merek KFC.
Berikut ini adalah strategi marketing mix dari KFC. Yang pertama, varian dari KFC sendiri terdiri hingga 65 jenis. Lalu yang kedua, menu yang ditawarkan di KFC bisa untuk 1 atau 2 orang, 3-4 orang, bahkan juga bisa lebih. Lalu yang ketiga, di KFC sendiri ini memiliki konsep gaya keluarga. Yang keempat, menu yang ditawarkan di KFC ini sangat bervariasi sehingga konsumen tidak akan gampang bosan. Contoh makanannya seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ada contohnya itu seperti paket hemat atau paket anak Happy Meals, dan juga ada paket untuk perayaan ultah. Dan yang terakhir itu terkadang di KFC juga terdapat menu-menu baru yang itu cukup beragam dan juga menarik. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang price of KFC. Nah, karena KFC beroperasi di seluruh dunia, maka KFC mengadopsi strategi harga geografis, yaitu dengan harga yang bervariasi dari satu negara ke negara yang lainnya. Demikian pula, KFC juga mengejar kebijakan penetapan harga yang kompetitif untuk tetap sejalan dengan harga pesaingnya, sehingga pelanggan memiliki sedikit atau tidak ada alasan untuk beralih pada produk pesaing. Harga yang ditawarkan oleh KFC beraneka ragam tergantung pada produk yang akan kita beli. Untuk menarik minat pelanggan, KFC mempunyai strategi, yaitu dengan cara paket harga seperti paket combo, menu goceng, dan menu serbu, dan yang menu lainnya. Nah, adanya menu-menu tersebut, kita sebagai konsumen dapat memilih nih produk yang mana yang kita inginkan dan sesuai dengan keuangan kita. Nah, selanjutnya di sini ada place dari KFC. Nah, untuk place dari KFC-nya sendiri ini, KFC memiliki lokasi atau cabang terbanyak setelah McD. Nah, KFC juga memiliki 22.621 lokasi secara global di 150 negara hingga pada Desember 2019. Nah, KFC merupakan bisnis waralaba yang distribusinya itu menggunakan franchise, sehingga cabang yang dimiliki KFC pun banyak di tiap penjuru negara. Lokasi ataupun tempat dari KFC memiliki ciri yang khas, yaitu terdapat kasir yang terhubung langsung dengan dapur. Jadi semua customer ataupun konsumennya bisa melihat secara langsung bagaimana pembuatan, bagaimana mereka mengemas suatu produk secara langsungnya di tempat itu. Lalu ada tempat untuk memesan secara delivery atau drive-thru. Jadi orang-orang yang tidak ingin dine-in di sana bisa melakukan drive-thru. Lalu untuk konsumen yang tidak, di sini ada accessibility, facility, dan juga electronic delivery and pay. Nah, untuk accessibility dari KFC ini, dia itu memiliki 421 gerai yang ada di 32 dan juga 33 provinsi kalau ada di Indonesia. Nah, ini tergolong lokasinya itu sangat strategis dan juga sangat terjangkau bagi konsumen, sehingga konsumen dengan mudah untuk menemukan lokasi-lokasi yang ada. Untuk fasilitasnya ada playground, ada KFC coffee, ada juga tempat sampah untuk mendaur ulang, dan juga ada sofa untuk ibu-ibu ataupun keluarga agar lebih nyaman lagi, dan juga ada tempat seperti meja agar mempermudah mahasiswa maupun pelajar untuk belajar sambil makan di sana. Dan juga ada electronic delivery dan pay, di mana di KFC masih menggunakan manual delivery, sehingga hanya memesan kepada kasirnya saja dan melakukan pembayaran secara elektronik, bisa melalui GoPay dan juga bisa melalui kartu debit. Pada slide ini bisa kita lihat nih, ada beberapa contoh promosi yang dilakukan oleh KFC. Yang pertama yaitu dengan pemberian voucher, dan yang kedua dengan pemberian bonus hadiah pada setiap pembelian menu anak-anak, dan yang ketiga adanya promo harga pada event-event tertentu seperti 17-an, dan yang keempat untuk menunjukkan eksistensinya, KFC juga berkolaborasi pada suatu brand makeup. Dan yang kelima, KFC juga memiliki official website guna untuk mempermudah konsumen dalam mengenal produknya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara KFC memiliki menu-menu paket combo, goceng dengan harga yang lebih hemat untuk menarik minat konsumen.
Pada slide ini bisa kita lihat nih, ada beberapa contoh promosi yang dilakukan oleh KFC. Yang pertama yaitu dengan pemberian voucher, dan yang kedua dengan pemberian bonus hadiah pada setiap pembelian menu anak-anak, dan yang ketiga adanya promo harga pada event-event tertentu seperti 17-an, dan yang keempat untuk menunjukkan eksistensinya KFC juga berkolaborasi pada suatu brand make up. Dan yang kelima, KFC juga memiliki official website guna untuk mempermudah konsumen dalam mengenal produknya. Dan yang terakhir yaitu dengan cara KFC memiliki menu-menu paket combo goceng dengan harga yang lebih hemat untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya ada People. Perusahaan induk KFC mengoperasikan beberapa merek lainnya. Mereka itu memiliki 1,5 juta karyawan di seluruh dunia. Perusahaan KFC ini tuh telah menginvestasikan banyak uangnya untuk teknologi dengan tujuan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. KFC mengumumkan rencananya untuk menciptakan 5.400 pekerja di Inggris dan di Irlandia pada akhir tahun 2020. Nah, KFC ini tuh mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan karyawan mereka. Nah, yang terdapat dalam People itu merupakan orang-orang yang terlibat memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan. Seperti contohnya staf yang bekerja di outlet. Nah, staf yang bekerja di outlet pada perusahaan KFC ini itu merupakan orang-orang yang dilatih oleh perusahaan KFC itu sendiri. Nah, KFC memberikan pedoman tertentu untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Baik, yang selanjutnya adalah proses. Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha melalui frontliner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan menarik konsumen. Contohnya seperti fasilitas jasa konsultasi yang gratis, pengiriman produk, kredit card, card member, dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada image perusahaan. Pada outlet KFC, customer diharapkan untuk bisa melayani dirinya sendiri ataupun self-service. Terlihat pada saat pemesanan, pelanggan tidak memesan di meja makan, namun langsung memesan ke kasir. Untuk dapat memesan makanan, pertama, kita harus mengantri terlebih dahulu di depan kasir, menunggu giliran untuk dapat memesan makanan yang kita inginkan. Apabila suasana senggang, maka kita tidak perlu mengantri untuk dapat memesan makanan. Apabila pelanggan telah melakukan pemesanan, maka bil atau tagihan akan langsung dibayar pada saat memesan makanan. Karena KFC merupakan restoran cepat saji, maka makanan yang dipesan pun dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Dan pelanggan pun membawa sendiri makanan yang mereka pesan ke meja makan. Pelanggan dapat mengambil saus dan sedotan pada tempat yang telah disediakan. Setelah pelanggan selesai makan dan telah meninggalkan meja, maka petugas kebersihan langsung membersihkan meja makan dan membawa piring-piring kotor untuk dibersihkan, sehingga pelanggan selanjutnya dapat menggunakan meja makan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah physical evidence, bentuk fisik dari KFC. Gedung ataupun bangunan merupakan bukti fisik dan karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen. Perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi minat dari pengunjung. KFC memiliki dekorasi yang khas dari para pesaingnya, sehingga KFC sangat mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Outlet yang cukup nyaman untuk para konsumen, dan di dalam outlet selalu diputarkan lagu-lagu artis yang bekerja sama dengan KFC, yang tidak asing lagi oleh telinga para pengunjung KFC. Pelayanan dan fasilitas yang diberikan KFC antara lain adanya koneksi Wi-Fi, ruangan khusus perokok, tempat parkir untuk pengunjung, keramahan pelayanan yang merupakan sikap yang ditampilkan oleh pelayan kepada konsumen selama proses pembelian, pakaian yang dikenakan oleh karyawan berupa seragam yang bersih dan sopan, penyajian dilakukan secara cepat, kecepatan transaksi yaitu kecepatan kasir dalam melayani pembayaran konsumen, kebersihan restoran meliputi kebersihan ruangan tempat makan, toilet, dan wastafel cukup bersih. Terdapat dekorasi ruangan dan juga hiasan dinding atau hiasan gantung yang berada di ruangan tempat makan. Suhu ruangan yang sejuk sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Keharuman ruangan yang tercium di sekitar ruangan makan tidak mengganggu.
Pada outlet KFC juga terdapat banyak stop kontak yang rata-rata sangat dibutuhkan oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi yang sudah kita paparkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.